Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membawa teman-teman untuk menonton kritik keras dari Rocky Gerung dan sindiran halus dari Anies Baswedan, dua tokoh antitesa dari pemerintahan Jokowi. Oke. Dan insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober bulan ini. Kira-kira dengan pokok persoalan yang banyak sebagaimana kita diskusikan tadi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Yang pertama yang mesti kita uji kimia psikologi antara Prabowo dan Gibran. Karena ini soal kepemimpinan. Mereka berdua akan ketemu tiap hari dan dengan segala macam perbedaan kultur, cara berpikir itu, etik segala macam itu, kemampuan retorik. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa konflik itu pertama-tama akan terjadi di dalam koalisi, lalu melebar menjadi konflik diam-diam soal leadership di antara presiden dan wakil presiden. Nah, pada saat yang sama, ketika konflik itu mulai muncul, yaitu terutama ketegangan di antara presiden dan wakil presiden, ekonomi kita pasti memburuk. Karena ketegangan global, supply chain yang terganggu tuh, semua parameter tentang moneter itu mulai merambah dan membuat kita kelimpungan, bahkan mungkin potensi ras akan terjadi. Jadi Prabowo ada dalam ketegangan psikologi sekaligus ketegangan sosial. Apalagi kalau kita tambahkan bahwa dunia bersiap-siap untuk ikut perang dunia ketiga tuh. Semua dolarnya di Indonesia akan dibagi pulang oleh Joe Biden untuk persiapan industri perang di situ kan. Jadi kemungkinan itu akan membatalkan ambisi misalnya untuk makan siang gratis, ambisi untuk menambah anggaran IKN, ambisi untuk menambah jalur kereta cepat dari Bandung untuk lagi ke Surabaya. Jadi semua ilusi itu kita bayangkan dari sekarang bukan karena kita ingin menghalangi, tapi dia akan dihalangi oleh semacam hukum-hukum sosiologi. Aturan ilmu agama dia akan dihalangi oleh hukum-hukum alam alias sunnatul. Berarti yang terakhir, Pak Jokowi. Pak Jokowi, family man, family man yang baik, dan sekarang sedang menuntaskan. Sebentar lagi akan selesai tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Amin. Amin. Luar biasa nih. Jawabannya Pak Anies itu membuat siapapun yang mendengarkan berpikir. Ya. Masa sih berpikir ya? Iya dong, karena kan karena justru ini nih hebatnya. Karena kalau misalnya orang menjelaskan panjang lebar, ya dia cuma mendengarkan. Tapi kalau cuma satu kata gitu kan, itu membuat ruang untuk siapapun yang mendengarkannya untuk mencerna dan menginterpretasikan. Supaya imajinasi tumbuh gitu. Oke. Jadi ingin mengomentarin dulu. Itu kan kalau memang bertanding, tapi kalau nggak diizinkan bertanding mana bisa tahu kan? Nah, yang pilkada nih. Iya. Yang pilkada, saya rasa ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi Anies atau tidak. Ini warning tentang demokrasi. Kita memilih untuk memiliki kehidupan demokrasi, dan itu adalah pengelolaan negara yang modern dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan ada yang monarki pun dengan konstitusional monark, kemudian ada proses demokrasi. Demokrasi adalah pengelolaan modern. Nah, demokrasi ini harus dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah proses pemilu dan lain-lain. Itu satu. Wasit, pengelola itu netral. Yang kedua, selalu ada ruang untuk ada yang bertanding. Jadi selalu ada lawan kan? Yang ketiga, selalu ada aturan main yang digunakan secara tetap. Tapi kalau wasit dikendalikan, penyelenggara dikendalikan satu. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah. Berarti demokrasi kita dalam bahaya. Jadi ketika kejadian-kejadian terjadi, maka yang dalam bahaya itu demokrasi kita. Ini bukan soal Anies. Ini soal demokrasi kita. Kalau kita ingin kehidupan demokrasi kita sehat, maka dalam proses itu tiga-tiganya dijalankan. Bahkan kalau kita bicara demokrasi secara umum, minimal ada 3 hal yang harus ada. Satu, ada ruang untuk oposisi. Kedua, ada kebebasan untuk berbicara, ada kebebasan pemikiran. Ketiga, ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, minimal itu.
Walaupun ya, Miss Mary, yang namanya definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi. Iya. Tapi minimal ini. Jadi ketika tadi dibilang ada yang ditahan untuk tidak bisa ikut proses. Iya. Bukan hanya di Jakarta, tempat ada. Ini artinya kita harus mengkoreksi. Bila ini dibiarkan terus, maka yang terancam itu kehidupan demokrasi kita. Iya. Iya. Dan kalau demokrasi kita yang rugi siapa? Dan itu tidak boleh dibiarkan. Iya. Sensor. Makna dari family man itu adalah seorang laki-laki yang mencintai keluarganya dan memprioritaskan keluarganya. Ya, seperti itulah Pak Jokowi yang selalu memprioritaskan keluarganya, anak-anaknya untuk menjadi orang-orang terdepan di Republik ini.